Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh mendapatkan kasih setiamu, pemeliharaanmu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami boleh bersama-sama duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mari Tuhan, kuduskan, sucikan akan hati kami. Engkau sudah mengampuni akan segala dosa kami. Dan Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh berelasi dengan Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau berkata-kata kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Shalom. Saudara, pagi ini saya mendapati 2 kali tersesat ketika pergi ke VTI. Heran saudara ya, padahal rumah saya ke tempat ini cuma 15 menit saudara. Tapi ini tadi dengan begitu tenang, saya itu mengendarai mobil gak tahu nyasar kemana saya gak ngerti. Sepertinya sudah keluar dari kota Tangerang. Padahal saya sudah setting waktu, 6:30 saya berangkat dari rumah. Sampai di sini saya bisa duduk di mobil, saya bisa persiapan ya. Kesasar saudara. Degup jantung saya itu, begitu kencang saudara ya. Oleh karena apa? Saya mulai ketakutan. Jangan-jangan seperti yang lalu. Pada waktu itu malam hari. Saya kesasar gak tahu kemana itu saudara. Ya. Pada waktu itu saya masih ingat di komunitas bapak-bapak gitu ya. Waduh, hari ini terulang saudara. Tapi puji Tuhan, saya bilang dalam nama Yesus, buka mataku Tuhan, supaya aku bisa mengerti jalan mana yang harus aku tuju itu. Dan kemudian ketemu saudara. Jam 7:15 sampai di sini, masih 15 menit lagi. Saudara, sungguh ini pengalaman, enggak tahu apakah akan ada yang ketiga, saya enggak tahu saudara ya. Karena saya ini punya sakit diabetes. Saya enggak tahu apakah itu mempengaruhi ya. Tapi pagi hari ini kita akan bersama-sama duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saya minta saudara untuk membuka di kitab Hagai pasal 2. Hagai pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-20 saudara ya. Hagai pasal 2 ayat 16 sampai 20 saya akan baca ayat 16 dan kemudian ayat 17 saudara sambung sampai habis. Pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai hari
mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Saudara, ketika saya membaca ayat yang terakhir ini, saya baru ingat, saudara. Tadi saya perintahkan saudara untuk membaca di ayat yang ke-17. Begitu kan, bergantian ya. Itu karena penyakit diabetes. Banyak lupanya, saudara. Itu memang saya harus akui. Dan rekan-rekan saya bilang memang Pak Susanto itu memang pelupa. Bukan sengaja melupakan, tetapi bisa lupa, saudara. Belum sampai 2 menit, ya kan? Disampaikan, sudah lupa, tapi enggak apa. Nanti saudara saya kasih kesempatan. Bukalah di dalam Hagai pasal 1. Hagai pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Sekarang giliran saudara semuanya. 1, 2, 3. Oke, sampai di sini. Saudara, saya lihat tadi ya, karena kendaraan saya parkir di sebelah sono. Saya pikir itu tempatnya orang sedang membangun rukonya, saudara ya. Jadi saya kurang enak hati gitu ya. Tapi ternyata itu bagian daripada gereja VTI yang sebentar lagi itu akan ditembus sampai ke belakang, saudara. Puji Tuhan, ya. Itu bisa menempati kursi sebanyak 250 orang atau jemaat. Puji Tuhan, ternyata VTI sekarang sedang membangun. Nah, temanya persis, saudara, atau ini memang disengaja ya Pak? Saya nggak tahu, saya dapat suratnya sudah lama, saudara ya. Tapi puji Tuhan, saudara ya, pembangunan rumah Allah. Kalau zaman dahulu dikatakan pembangunan bait Allah. Saudara, sebetulnya ini punya latar belakang sejak di zaman atau era Nabi Yeremia. Ya. Pada waktu bait suci itu diruntuhkan, ya. Oleh siapa? Oleh Nebukadnezar. Semua barang-barang yang ada di bait suci itu kemudian dibawa ke tempat asalnya sana. Saudara, pada saat itulah kemudian terjadi yang namanya bait Allah itu runtuh. Bait Allah yang merupakan tempat di mana jemaat Tuhan itu boleh beribadah kepada Allah itu runtuh, saudara. Dan pada waktu itu, di zaman Raja Sedekia, Raja Yehuda, raja yang pada waktu itu juga diberitahu oleh Tuhan supaya dia mau untuk pergi di dalam pembuangan di negeri Babel. Itu perintah Allah, tetapi dia tidak mau. Malah dia bersekutu dengan Raja
Fir'aun untuk berhadapan dengan Raja Babel. Saudara, ini memperkeruh suasana. Yang pada akhirnya Raja Sedeki yang jahat itu kemudian dihancurkan. Saudara, kerajaan Yehuda lalu dikuasai oleh Raja Kores, seorang raja dari Persia. Pada waktu itu Tuhan berkenan menjadikan Raja Kores untuk menjadi hambanya. Dan kemudian Raja Kores ini mendapatkan satu mandat daripada Allah. Padahal dia bukan orang pilihan, saudara ya. Tapi Tuhan itu berotoritas. Tuhan itu mau melakukan apa saja itu sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu pada waktu itu kondisi daripada kerajaan Israel, kerajaan daripada Yehuda juga sudah ambruk, saudara. Lalu Raja Kores mendapatkan mandat daripada Tuhan. Untuk apa? Mendirikan kembali bait Allah yang sudah rusak, yang sudah runtuh di Yerusalem. Oleh karena itu kemudian secara singkat Raja Kores mengizinkan bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan itu untuk kembali ke Yerusalem. Tujuannya adalah untuk membangun bait Allah. Semuanya diatur. Kalau Tuhan yang mengatur, kira-kira semua beres enggak? Beres. Karena Tuhan adalah Tuhan. Dia punya kuasa mengatasi seluruh manusia itu ciptaannya. Tuhan punya rencana. Bangsa Israel enggak punya apa-apa. Untuk membangun bait Allah kembali enggak punya apa-apa. Tapi Tuhan menggerakkan bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena semua bangsa di dunia pada waktu itu dikuasai oleh Raja Kores. Itu pengakuan daripada Raja Kores sendiri di dalam kitab Esra. Oleh karena itu saudara, ketika dia mengatakan seluruh dunia ada di dalam pengawasanku, seluruh dunia ada di dalam kuasaku, dan itu semua adalah daripada Tuhan. Oleh karena itu, dia mengerti, saudara ya, dia mengerti. Kemudian dia tunduk taat kepada perintah Tuhan untuk menyuruh bangsa Israel pulang kembali ke Yerusalem dan punya tujuan yang jelas, membangun kembali bait Allah. Saudara, ketika bangsa Israel ada kembali ke Yerusalem, saudara, memang tidak gampang, tidak mudah. Mereka mengalami hambatan demi hambatan. Ada orang-orang yang tidak suka kalau Yerusalem dibangun kembali. Ada orang-orang yang tidak suka kalau bait Allah itu dibangun kembali. Tetapi ada syarat yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel. 2 syarat. Yang pertama adalah pembangunan bait suci harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan yang menguduskan dirinya. Sekali lagi, yang menguduskan dirinya untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan bait Allah itu. Karena itu juga menjadi syarat utama ketika pembangunan bait Allah yang pertama. Daud
yang punya kekuasaan, punya kekayaan yang begitu melimpah, ingin membangun bait Allah. Tapi Tuhan berkata, tidak bisa. Karena tanganmu itu sudah berlumuran darah. Tidak boleh. Maka kemudian dilimpahkan kepada Salomo. Salomolah kemudian yang membangun bait Allah yang pertama itu begitu megah. Lalu kemudian diruntuhkan seperti yang tadi saya katakan. Dan kemudian masanya Tuhan menggerakkan Raja Kores yang menguasai segala, yaitu kekuasaan bangsa-bangsa di dunia itu. Seperti pada waktu Daud pertama itu. Saudaraku, maka kalau kita membaca ayat-ayat tadi, maka perhatikan bahwa syarat yang pertama, mereka yang ikut terlibat di dalam pembangunan bait Allah harus menyucikan dirinya. Saudara bisa ikut, bisa mempelajari, bisa membaca nanti di rumah, di pasal yang kedua, ayat 11 sampai 15. Jadi orang-orang yang najis, orang-orang yang tidak memiliki kehidupan yang bersih di hadapan Tuhan, tidak boleh mengikuti pembangunan bait Allah. Saudara, jelas di sini pembangunan bait Allah di sini adalah secara fisik. Secara fisik yang pertama. Pada waktu itu, ketika mereka menghadapi kesulitan, karena mereka juga mau ikut pembangunan bait Allah, tetapi banyak kendala yang mereka hadapi, yang membuat akhirnya mereka itu menjadi ciut hati, menjadi malas, menjadi lelah, menjadi menjemukan. Karena banyak rintangan. Saya tidak tahu pembangunan gedung yang di sebelah itu, renovasi itu, apakah saudara mengalami hambatan? Saya tidak tahu. Tetapi pada waktu itu, bangsa Israel mengalami banyak hambatan. Dari orang-orang yang tidak suka kalau Yerusalem dan bait Allah itu didirikan kembali. Lalu kemudian bangsa Israel itu menjadi apa, saudara? Menjadi ya sudahlah, kalau memang ternyata tidak boleh, ya sudahlah. Nggak usah melanjutkan pembangunan bait Allah itu. Lalu mulailah bangsa Israel itu terlena, saudara ya. Terlena. Pada akhirnya dia tidak fokus kepada tujuan daripada Allah untuk mendirikan bait Allah itu secara fisik. Mereka kemudian mulai memikirkan tentang pembangunan rumahnya sendiri. Mereka berlomba-lomba dari tanah pembuangan itu kembali ke Yerusalem, bangun rumah mereka masing-masing. Kalau bisa yang bagus punya. Dan memang saudara, mereka pakai bahan-bahan yang baik. Itulah yang mereka kerjakan. Sehingga ketika kita tadi membaca di pasal yang pertama itu, kemudian melalui Nabi Hagai, muncul firman Tuhan semesta alam. Untuk menyampaikan satu berita yang harus mereka dengar. Yang harus mereka ikutin. Begini firman Tuhan itu. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Belum. Sudah enggak diurusin pembangunan rumah Tuhan itu yang merupakan perintah Allah.
Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Sedangkan rumah ini atau bait Allah ini tetap menjadi reruntuhan. Saudara, Tuhan yang berfirman tapi tidak diikuti, Tuhan menjadi marah. Loh, dia Tuhan, saudara. Sedangkan kita ini siapa? Siapakah bangsa Israel? Itu umat ciptaan Allah. Kita pun umat ciptaan Allah. Tapi kita tidak mau mendengar pesan daripada Allah itu sendiri. Yang pada akhirnya Tuhan begitu marah. Apakah memang sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik? Apakah sudah tiba waktunya? Saudara, di sini Tuhan ingin menggugah hati kita untuk berpikir kembali. Mana yang didahulukan? Kepentingan Allah atau kepentingan diri kita? Saya mau tanya, yang mesti didahulukan itu kepentingan Tuhan atau kepentingan diri kita? Jujur, ayo. Kalau memang saudara menyatakan bahwa ya kepentingan diri saya dulu, so Pak, jangan angkat tangan. Tetapi saudara yang mau mengikuti dan mementingkan kehendak Tuhan untuk dikerjakan lebih dahulu, silakan angkat tangan. Oke, sebagian angkat tangan, sebagian enggak. Berarti ada pengakuan. Ya, saudara, mungkin saudara berpikir begini, renovasi gedung ini, tadi saya ditunjukin kurang lebih hampir 800 juta. Sedangkan oleh pihak Puri, kita diberi kesempatan untuk berkontribusi, ambil bagian sepertiga atau seperempatnya. Ya, kurang lebih 270-an. Loh, kok saya tahu? Loh, saya tadi dikasih contekannya kok sama Pak Gembala. Saya tahu. Tapi yang sekarang terkumpul baru 21 juta ya Pak ya. Atau 31. Ya kurang lebih segitulah. Ya, masih jauh saudara. Mungkin saudara berpikir, ngapain saya ikut berkontribusi di dalam pembangunan ini? Bukankah ada pihak gereja Puri yang merupakan induk daripada gereja ini? Mereka orang-orang kuat, mereka orang kaya. Udahlah, duduk diam saja. Kita jangan mikirin yang itu biar pikiran daripada gereja Puri, pimpinan gereja Puri, dan Pak Gembala, biar Pak Gembala bingung. Ya, bingung enggak Pak? Ketir-ketir juga ya. Saudara, apakah seperti itu sikap kita di dalam menghadapi pembangunan rumah Tuhan? Saya kira enggak seperti itu, saudara. Maka seharusnya kalau kita mau ikut pembangunan rumah Tuhan di tempat ini, siapkan hati saudara. Siapkan diri saudara. Supaya hidup kita itu bersih di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh dipakai oleh Tuhan sebagai pendoa syafaat. Oh, itu sangat penting saudara. Apakah Tuhan menuntut uang saudara? Enggak loh.
Tetapi motivasi saudara, itu yang dituntut oleh Tuhan. Kalau memang ada pekerjaan rumah Tuhan, bagaimana sikap kita? Di dalam kita mungkin ingin membangun rumah sendiri. Saat ini kalau saya melihat pasaran rumah itu sudah cukup mahal ya, yang untuk menengah ke atas itu sudah paling murah itu kurang lebih ya antara 600-700 juta. Kalau memang saudara bisa membeli rumah itu seharga itu, masakan saudara tidak bisa memberikan katakan 20 juta saja atau lebih? Mestinya bisa kan? Membeli rumah 700 juta bisa kok. Tetapi seringkali banyak anak-anak Tuhan yang nggak ngerti. Mereka itu nggak mau tahu. Ya pokoknya kan saya udah siapin persembahan setiap hari Minggu Pak. Cukup kan? Udah cukup itu. Padahal kita tahu persis. Mungkin tiap minggu didoakan, diwartakan. Ini loh, utang kita ya di dalam mengikuti pembangunan rumah Tuhan ini. Sekian, baru terkumpul sekian. Masih banyak ratusan juta yang belum. Apakah kita kemudian berdiam diri? Sudah ada satu cerita. Ada satu orang anak Tuhan yang kemudian bertemu saya, itu sudah 10 tahun yang lalu mungkin ya, bahkan lebih. Dia berkata, Pak, saya nyesel. Loh kenapa kamu nyesel? Ya Pak, kemarin ruko saya kebakaran dan saya rugi 300 juta pada waktu itu, saudara. Itu gede, 300 juta. Lalu, saya nyesel Pak. Kenapa sebelum itu saya pengen untuk mempersembahkan uang bagi gereja saya. Ketika suara itu terus bergema di dalam hati saya selalu katakan, enggak, enggak. Nanti dulu, selesai dulu pekerjaan saya. Dan pada akhirnya rukonya kebakaran, rugi 300 juta. Dan gitu gampangnya, tahu gitu Pak, tak persembahkan 300 juta itu kepada gereja. Saudara, kalau dia ngomong seperti itu, ini ngomongan kurang ajar tidak? Hah? Di hadapan Tuhan ngomong begitu, itu kurang ajar tidak? Memang Tuhan tidak ada di hadapannya. Tetapi dia ngomong sama hamba Tuhan itu. Saudara, pada waktu itu saya katakan, lain kali ya, belajar peka akan suara Tuhan. Jangan mementingkan dirimu sendiri. Kalau kamu bekerja dan berhasil itu karena berkat daripada Tuhan. Itu bukan kekuatanmu, bukan kepandaianmu. Tetapi itu karena Tuhan yang memberi. Kalau Tuhan memberi kepada kamu, kamu harus ingat bahwa semuanya itu bukan untuk kepentingan egomu. Tetapi kamu harus peka. Ini bukan untuk saya semuanya. Saya akan bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya ingin mempersembahkan ini untuk gereja dan sebagainya. Bahkan anak-anak Tuhan sulit sekali untuk berpikir bahwa tiap minggu ibadah enggak kepanasan, enggak kipas-kipas sama jubahnya. Ada AC, ada lampu.
Semua dibiayai oleh siapa, saudara? Kalau tidak dari diri kita sendiri, anak-anak Tuhan. Saudara mungkin berpikir, loh Pak, saya nggak punya duit. Loh, kalau saudara tidak punya duit, kenapa saudara masih bisa katakan kontrak rumah? Saudara masih bisa makan minum. Saudara masih bisa pergi ke gereja. Saudara masih bisa plesir kemana-mana. Kalau memang punya uang sedikit, berilah sedikit. Tuhan itu loh. Tidak kemudian melihat, oh orang kaya memberikan banyak itu, wah ini hebat. Dapat pujian dari Tuhan. Enggak, karena mereka memberikan dari kelebihannya, saudara. Tapi seorang janda miskin yang memberikan 2 peser di kantong persembahan bunyi kerincing, itu duit kecil, saudara. Duit kecil itu yang dia punya. Tapi janda miskin ini memberikan dari seluruh hidupnya, saudara. Perhatikan baik-baik. Dia memberikan dari seluruh hidupnya. Artinya apa? Setelah dikasih ini, pulang ibadah, nggak bisa makan mie, nggak bisa makan nasi uduk, nggak bisa makan nasi apa lagi. Biasa kan kalau sudah pulang gereja, kita sudah memikirkan, perut saya sudah lapar, mie yang ini yang enak. Begitu kan? Di gereja kami juga begitu, saudara. Saya tanya, enak mana? Online atau onsite? Enak onsite, Pak. Kenapa? Kalau online itu, Pak, saya tidak dibawa kemana-mana. Tapi kalau onsite, setelah pulang gereja, pasti makan, Pak. Perhatikan ini. Jadi dari sini kelihatan, saudara. Mereka datang ke rumah Tuhan untuk perutnya, saudara. Sambil ya sebelumnya mendengarkan firman Tuhan. Saudara kembali, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Persis ayat yang ke-5 sampai yang ke-14. Maupun dari pasal 2, ya, dari pasal 2 itu kita juga melihat bagaimana orang yang tidak mendahulukan kepentingan Allah, tidak mau tunduk kepada perintah Allah, maka apa yang terjadi? Pengurangan daripada berkat Allah. Yang tadinya hasilnya, katakan kalau dirupiahkan, dapat 100 juta. Tetapi ketika tidak menuruti kehendak Tuhan, paling banter dapatnya 10 juta. Saudara, kalau seperti itu, bukankah itu satu bentuk hukuman daripada Tuhan kepada mereka yang tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan? Saudara, pembangunan bait Tuhan pada waktu dulu itu adalah representatif daripada Allah sendiri. Supaya bangsa-bangsa di dunia tahu persis, oh Tuhan daripada bangsa Israel itu adalah Tuhan yang hidup. Dan bagaimana mereka melihat umat pilihannya itu setiap hari Sabat mereka menyembah dan memuliakan Tuhan. Saudara, oleh karena itu saya tidak menakut-nakuti saudara. Tapi saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada saudara. Kepada kita semua. Maukah? 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 Ini tantangan bagi saudara dan saya. Pada waktu pembangunan GKI Grendeng, saya tahu keadaan mereka. Orang-orang low class, iya.
Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap pada waktu itu. Tapi saya ajarkan kepada mereka. Karena pas pembangunan itu diadakan. Pas saya dipindah dari Citra ke Grendeng. Jadi saya tahu persis. Saya bilang kepada mereka. Jangan takut. Kalaulah kamu memang memiliki cuman 2.000 perak, enggak apa-apa. Bukan besar kecilnya itu yang dilihat oleh Tuhan. Tetapi hatimu, ya Tuhan, dengan uang yang segini, saya ingin memuliakan Tuhan. Melalui pembangunan rumah Tuhan. Saya ajarkan terus kepada mereka. Jadi jangan kemudian karena duitnya tidak ada, lalu kemudian mereka tidak mau memberikan. Nggak bisa. Contoh yang tadi sudah saya sampaikan, janda miskin itu sudah menjadi jelas bagi kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pertama, motivasi kita. Kita tahu yang kita hadapi adalah Tuhan. Dia Tuhan loh. Dia pencipta kita. Bukankah dia yang harus mendapatkan kemuliaan, kebesaran itu? Kalau kita cuma ciptaannya, masakan kita tidak mau mengikuti akan dia? Siapakah kita? Apakah kita menjadi pengganti Allah? Sehingga kita bisa menempatkan diri melawan Allah. Itu bangsa Israel yang tegar tengkuk itu, saudara. Iblis, Lucifer, jatuhnya karena kesombongannya. Merasa dia bisa menjadi Allah. Loh, dia ciptaan loh, saudara. Kok bisa-bisanya mau menjadi Allah? Bak, buang. Saudara, bagaimana dengan kita? Biarlah kita mulai sadar ya. Mulai mengerti. Saudara masih bisa makan, itu karena berkat Tuhan. Saudara masih bisa ke sini, itu karena berkat Tuhan. Yang kedua, pembangunan bait Allah secara rohani. Kalau dulu diartikan sebagai orang yang selalu menguduskan dirinya, baru bisa ikut. Sekarang pembangunan bait Allah rohani itu jauh lebih penting. Di manakah letaknya? Di manakah letaknya pembangunan bait Allah rohani itu sekarang ini? Di mana? Kalau tadi saya katakan itu kan yang sifatnya material, rumah Tuhan ini. Tapi yang paling penting adalah dirimu, saudaraku. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita di dalam 2 Korintus itu, bahwa kita itu adalah rumah Allah. Amin. Kita itu adalah rumah Allah. Jadi hidup kita itu harus dibersihkan dari segala bentuk kejahatan, dari segala bentuk dosa. Sehingga kita itu diajak oleh Tuhan untuk membangun bait Allah rohani itu. Kita yang digambarkan sebagai batu-batu yang hidup itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, kehidupan kerohanian kita akan menjadi bertumbuh, menjadi berkembang, menjadi dewasa. Itu kalau saudara dan saya menguduskan diri. Loh Pak, zaman sekarang bagaimana?
hidup di dalam kekudusan. Tidak mungkin, nggak masuk akal. Itu bagi saudara yang nggak ngerti firman Tuhan. Tetapi orang yang mengerti firman Tuhan, sejak kita percaya dan mempercayai akan Dia, kita itu hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Ketika kita itu hidup mempercayai Dia, Allah itu hidup di dalam diri kita. Ini loh, di sini loh, saudara. Jadi kalau Allah di sini mau perbuatan jahat sekecil apapun, Tuhan tahu tidak? Ya pasti tahu. Nah kalau Tuhan tahu, masa kita nggak sungkan? Kita mulai koreksi diri ya, saya pun juga gitu. Mana yang nggak benar ini? Cutik, buang. Supaya bait Allah rohani ini semakin bertumbuh. Saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, saudara tahu dampaknya. Yaitu apa? Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Ayat 19 dan 20 dari Hagai pasal 2 saya ulang lagi. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung. Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai hari ini aku akan memberikan berkat. Saudara, setiap kali kalau bicara berkat, yang diutamakan oleh anak-anak Tuhan, berkat apa? Duit, ya kan? Oh kalau sudah, biarlah engkau diberkati Tuhan, ya, duitmu semakin banyak. Kalau pendetanya ngomong begini, terus langsung dijawab apa? Amin. Coba perjuangkanlah hidup rohanimu dengan baik, tanggalkan dosa-dosamu. Jawabannya apa? Jawabannya loyo, saudara. Iya Mose, tapi tidak diperhatikan. Oke, kesimpulannya, biarlah setiap kita sekarang mulai mengerti. Kalau kita diajak untuk membangun rumah Allah, perhatikan, kita harus siap memiliki kerinduan untuk ikut berdistribusi dari apa yang saudara miliki, saudara punyai, tenagamu, waktumu. Yang kedua, yang lebih penting daripada itu, kehidupan kerohanian kita. Ya, membangun rumah Allah yang sesungguhnya, ya di sini, bukan di sono. Karena apa? Karena Tuhan bukan berarti pindah tempat dari surga ke tempat gedung gereja yang mewah. Oh enggak ada tempat buat kakiku untuk nempelin ke situ. Yang ada adalah hadiratnya, saudara. Oleh karena itu, biarlah setiap kita punya satu semangat yang tinggi. Mau ikut ambil bagian di dalam pekerjaan rumah Tuhan di belakang saudara ini? Mau? Maukah? Pak, ditulis Pak, yang ngomong mau. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu yang mungkin dengan waktu yang singkat. Tetapi Engkau sudah berkata-kata melalui firman-Mu. Sesungguhnya kami ini adalah umat Tuhan
kalau kami ini adalah umat Tuhan dan kami memiliki rumah Tuhan secara fisik, apalagi di dalam pembangunan, biarlah setiap kami ikut ambil bagian. Bukan sekedar pada waktu ikut ambil bagian, pada waktu gedung gereja direnov. Tetapi sesungguhnya hati kami punya satu pengertian ketika kami boleh beribadah di tempat kami beribadah sekarang ini. Itu adalah rumah kami juga. Oleh karena itu kami bertanggung jawab. Dan dengan kekuatan kuasa Tuhan, Tuhan akan memberkati kami. Sehingga kami bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberikan berkat Tuhan. Membangun akan rumah Tuhan secara fisik. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kami mengerti bahwa diri kami ini adalah rumah Tuhan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kami mau menundukkan diri kepadamu. Kami mau Tuhan, supaya kiranya Engkau pakai hidup kami untuk memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami yang sudah diubah oleh Tuhan dan terus diperbaharui dan sempurnakan lebih lanjut oleh Tuhan. Engkau berkati anak-anakmu semuanya. Engkau berkati akan renovasi rumah Tuhan di tempat ini. Semua biaya yang dibutuhkan, semua disediakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.